pagi, apa kabar kalian semua? Oke, kali ini aku akan buat video lagi. Maaf ya, saya lama tidak ngupload video karena lagi sibuk dengan urusan bisnis saya yang sedang saya jalani di Ceko. Oke, kali ini simple sih, cuman mau cerita-cerita aja, berbagi pengalaman saya tentang bagaimana kehidupan kalau kalian sekarang saat ini sedang menjalani yang namanya long distance relationship. Karena jujur dulu itu aku sama Andre itu ngejalani long distance relationship selama 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun dalam hubungan kita per tahunnya itu pasti kita bertemu. Jadi dalam 1 tahun itu kalau nggak aku, Andre yang ke Indonesia. Jujur aku ke Ceko baru 2 kali. Yang pertama itu tahun 2018 pas summer. Yang kedua itu yang saat ini, dan yang saat ini tuh udah beda tujuan. Karena waktu yang pertama kali aku kesini itu untuk liburan dan untuk mengunjungi keluarga Andre untuk berkenalan. Kali ini yang kedua kalinya aku ke Ceko itu untuk bekerja. Jadi untuk tujuan aku ke Ceko itu beda dengan yang tahun lalu. Oke. Jadi kan banyak nih yang tanya, apalagi teman-temanku banyak juga beberapa yang punya teman dekat bule. Aku sama Andre itu bertemu di Bali karena aku waktu itu tinggal di Bali. Aku tinggal di Bali selama 4 tahun karena aku kuliah di sana. Jadi aku itu sarjana sastra Jepang. Sedangkan Andre saat itu dia ke Bali bersama 4 temannya. Mereka semua orang Ceko, 2 diantaranya pacaran. Mereka lama tinggal di Hawaii dan pergi liburan ke Bali. Abis itu Andre dan terakhir ada lagi cowok temannya Andre juga. Jadi mereka itu berteman di Brno karena sebelumnya Andre itu bekerja di Brno. Jadi mereka menyempatkan diri untuk liburan ke Bali. Nah, pada saat pertama kali itu Andre itu nggak tahu Bali itu ada di mana. Jadi dia ikut-ikut aja karena Andre itu belum pernah keluar Europe saat itu. Oke. Jadi kita bertemu di Bali saat aku semester 5. Saat aku masih semester 5, nah di saat aku semester 5 itu aku udah nggak banyak kuliah, udah nggak banyak mata kuliah. Jadi banyakan waktu di rumah dan kerja. Saat itu saya part-time job di salah satu tempat usaha di Bali. Jadi kita bertemu di daerah Kuta. Saat itu orang yang pertama kali tahu aku kenalan Andre adalah sepupuku, karena saat saya di Bali, saya ngekos sama saudara sepupu yang juga kebetulan kuliah di Bali. Kita sama universitasnya tapi beda jurusan. Dia sosiologi dan saya sastra Jepang. Kalau kamu nonton, hai Prisil, namanya Prisil. Dia anak sosiologi, dia 1 tahun di bawah saya. Jadi dia tuh yang tahu semua at the first time I met Andre di Bali. Oke? Banyak juga yang nanya gimana sih caranya biar hubungan kalian tuh saat long distance relationship tuh keep going, not boring, atau kehabisan topik gitu loh, apa aja yang dibicarain. Jadi waktu itu aku long distance relationship sama Andre lama kan. Yang kita jalani pertama, abis aku kuliah itu, aku selesai kuliah itu biasa jam 1, jam 2, dan itu adalah jam di saat Andre baru bangun pagi. Jadi aku Andre itu long distance relationship itu pasti problematikanya di jam. Antara Indonesia dengan Ceko 6 jam. Kalau summer atau winter kan ganti jamnya kayak gitu. Jadi saat aku pulang dari university dia baru bangun, itu kita sempatin untuk short video call, just say good morning, how was your university, atau gimana, how was your sleep, like that. Habis itu dia get up, breakfast, shower, habis itu dia pergi kerja. Jadi Andre itu adalah a businessman, jadi dia kerja itu hanya di dalam rumah dan hanya membutuhkan laptop and phone untuk nelfon dengan koleganya dia. Oke? Jadi setelah kita short call, aku pulang ke kos, lunch bareng teman-teman kuliah, atau aku lunch sendiri atau bareng sama saudaraku itu sepupu, kalau kita mempunyai jam yang pulangnya itu bareng gitu, karena kan jamnya berbeda-beda ya, tergantung dosennya, kadang juga dimundurin, kadang dimajuin, as you know how it's university life.
Terus abis itu aku tuh kebiasaan banget saat kuliah itu seneng banget namanya tidur siang. Jadi aku tuh pulang kuliah kadang tuh tidur siang selama kayak 30 menit atau 1 jam. Habis itu bangun and calling him. Terus dia di saat itu kerja, nggak mungkin dia fokus untuk teleponan sama aku. Jadi kita biasanya video call, tapi kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Seperti dia kerja, dia turn on the video, tapi dia tetap kerja dan aku melakukan aktivitasku yang lain. Kayak gitu. Nah, saat itu kan aku udah sibuk-sibuknya buat skripsian. Jadi tuh aku tuh sering banget ke kafe-kafe untuk dapetin wifi, karena kebetulan kosanku tuh nggak ada wifi. Jadi I must go to outside my flat to find any wifi untuk bikin skripsi. Nah, saat itu juga kita video call, tapi bukan video call, maksud saya just calling, just listening voice gitu. Karena kan kalau misalnya kita video call di tempat umum gimana gitu kan, pasti diliatin orang seperti itu. Jadi at least we are just in the call. Tapi kalau misalnya dia butuh banget kayak fokus untuk kerja, itu biasa kita nggak teleponan. Nanti saat dia ada break atau aku selesai ngerjain sebagian dari skripsiku, aku kasih tahu dia, baru nanti kita lanjut callnya gitu. Nah, kalau malam biasa aku mau itu tipikalnya yang nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu sering telepon, tapi sekalinya telepon tuh kita lama, karena di saat itu kita aku sibuk banget buat skripsian, tahu kan gimana cara skripsi live, sedangkan dia sibuk kerja. Jadi kita sama-sama mengerti tentang hal itu, jadi kita nggak ngeharusin tuh satu hari tuh bisa berapa kali telepon, nggak, cukup sekali lama itu juga nggak apa-apa, at least you have any communication in one day. Jadi selama satu hari itu harus ada teleponan dengan pasangan kalian. Kedua, menurut aku ya, menurut pribadi aku selama aku pacaran itu yang aku pikirkan, kalau kalian mau long distance relationship kamu itu berjalan dengan lancar sampai akhirnya ketemu, pertama kuncinya salah satu partner kalian itu harus ada yang punya uang atau berduit. Karena kenapa aku bilang gini, long distance relationship itu, khususnya yang berbeda negara atau berbeda benua, itu membutuhkan uang yang banyak ya guys. Kalian pasti tahu itu. Untuk travel itu bukan jumlah uang yang dikit, itu mahal. Apalagi dari Europe to Bali, Asia itu lumayan mahal. Jadi kunci kalian kalau mau long distance relationship menurutku, salah satu partner kalian harus ada yang kaya atau berduit. Karena kalau misalnya dua-duanya tidak berduit atau kere, gimana kalian akan bertemu gitu kan? Itu akan sulit sekali untuk bertemu kayak gitu. Jadi bukan maksudnya kita matre atau apa, tapi that's the fact. Itu faktanya. Salah satu dari kalian harus ada yang berduit untuk datang ngunjungin satu sama lainnya. Jadi aku setiap tahun sama Andre itu selalu ketemu. Setiap tahun kita selalu ketemu, setahun sekali atau setahun 2 kali gitu. Abis itu apalagi ya? Oh iya, kalau kalian long distance relationship kan ada fase dimana kalian akan bosen dengan telepon dan topik kalian tuh kayak gini-gini aja ya, nggak ada perubahan. Jadi takutnya lama-lama bosan. Coba sekali-kali kalian melakukan yang namanya nonton film online bareng. Kalian nonton film di rumah kalian dan dia juga nonton film di rumahnya dia dengan judul film yang sama. Itu sering aku lakuin sih sama Andre waktu masa-masa kuliah itu. Kita nonton film kayak romance atau sci-fi itu bareng. Aku di kosan, dia di rumah. Habis itu ya udah, itu jadi seru. Habis sudah film itu udah selesai, kita biasanya ngebahas tentang film itu, atau ada salah satu di antara kita tuh nggak ngerti filmnya tuh kayak gimana, jadi kita sharing pendapat opinion kita tentang film itu, seperti itu. Kemudian apalagi ya, biasanya ada juga kita buat nge-games gitu, kayak tebak-tebak kata, itu perlu juga, karena kalau nggak kayak gitu pasti bosan nanti relationship kalian, karena teleponan ngomonginnya cuma itu aja gitu kan, perlu sesuatu something different than the usual kayak begitu.
Habis itu kita nggak lama sih long distance relationshipnya, karena aku pacaran sama Andre itu dari tahun 2017, sekarang udah 2020, hampir 3 tahun. Dan kita long distance relationship tuh lama, baru sekarang aku ke Ceko lama tinggal di sini karena aku mau bisnis kerja kebetulan, karena as you know I finished my university. Jadi aku kerja di sini. Aku sebelumnya ke Jakarta, ke rumah orang tuaku di Jakarta. Sebelum aku ke Ceko tuh, setelah aku lulus kuliah, aku balik ke Jakarta untuk ke rumah orang tua, ngobrol, say how are you like that. Itu selama berapa bulan ya? 2 bulan aku di Jakarta kayaknya. Setelah itu aku ke Ceko untuk melanjutkan my life. Karena setelah university, of course you want to find any job untuk masa depan, untuk the future. Dan aku itu nggak mau yang cuman jadi ibu rumah tangga atau nothing doing. I don't like it. Karena menurutku what for gue jadi kayak housewife kalau gue udah jadi sarjana gitu. 4 tahun gue belajar kuliah, tau-taunya gue cuma jadi housewife. Mending gue lulusan SMA kan bisa jadi housewife. Jadi kayak gitu. Dan kalau kalian bertanya kok sastra Jepang jadi bisnis, oke, itu juga pertanyaan dari diri saya sendiri. Kenapa? Karena jujur aja aku itu sebelumnya, jauh sebelum university atau sebelum high school, aku pingin banget kerja di suatu kedutaan. Itu mimpi aku. I would like to work in an ambassador. Tapi setelah aku lihat bagaimana kehidupan pembisnis, apalagi aku juga punya pacar pembisnis, kayaknya lebih enak berbisnis. Karena kalau misalnya kita di ambasador atau kerja di suatu perusahaan, pasti sifatnya terikat. Jadi kalian itu terikat sekali dengan pekerjaan kalian, dan kalian itu nggak bisa free as you want kayak gitu. Sedangkan aku itu dari dulu pengen banget namanya travel around the world gitu. Kalau aku pilih jadi ambasador kayak gitu, pasti aku bisa sih ke luar negeri, tapi itu kan kerja, bukan untuk liburan, beda tujuan seperti saya yang bilang kayak gitu. Jadi oke, gue pindah haluan yang tadinya pengen jadi ambasador, ganti jadi pengen pembisnis. Nah saat itu aku sama Andre itu di Bali, saat Andre di Bali itu kita sering banget namanya traveling. Itu kayaknya setiap gue pulang kampus itu gue pasti sama dia jalan-jalan. Kebetulan saat dia di Bali, Andre itu tinggal di Sanur, saya tinggal di Denpasar karena kampusnya di Denpasar. Nah antara Sanur dengan Denpasar tuh nggak terlalu jauh, jadi kita ada kayak jalan tikus atau jalan alternatif. Jadi itu nggak jauh dari vilanya dia ke kosan saya yang di Denpasar. Jadi itu kita selalu pulang kuliah tuh, saya setiap pulang kuliah, kadang-kadang saat dia di Bali ya, itu selalu jalan-jalan. Atau kadang dia itu nungguin aku selesai kuliah tuh, ada tuh di cafe deket kampusku tuh ada kayak small cafe, jadi dia suka nongkrong di situ nungguin sambil ngerjain kerjaannya dia, laptop, sambil ngekopi. Dia itu nungguin sampai aku kuliah, habis itu kita jalan. Nah Andre ini dari dulu itu coffee lover, dia pecinta kopi banget. Kopi yang dia suka itu kopi hitam. Nah dia kalau bikin kopi hitam tuh kopinya tok, nggak pakai gula. Sedangkan aku tuh kalau buat kopi hitam tuh biasa buat bapak tuh pasti harus pakai gula. Karena bapak tuh kalau misalnya minum kopi nggak suka kalau nggak pakai gula tuh, kayaknya dia bilang terlalu pahit. Nah oke. Karena dia suka kopi, dia tuh penasaran sama yang namanya kopi luwak. Saat itu kan di Bali tuh terkenal sekali namanya kopi luwak. Jadi kita tuh sering traveling around Ubud, karena di Ubud tuh banyak banget yang namanya agrotourism untuk kopi luwak. Itu ada di Bali Paulina atau ada di mana lagi ya? Ada banyak, pokoknya di daerah Ubud tuh banyak banget agrotourism untuk kopi luwak. Karena kita sering minum kopi luwak, aku nggak minum sih, aku minumnya teh. Karena biasanya kalau di agrotourism kopi luwak itu dia juga menyediakan teh, jadi nggak cuman kopi.
Maaf ya berisik karena lagi banyak pekerja di sini. Kita lagi renovasi genteng di sini. Oke, lanjut. Jadi dia biasa kopi, aku kalau nggak vanilla latte atau teh, karena di Bali juga banyak tuh jenis-jenis teh. Ada teh kayak rosella, ada teh sereh, ada ginger, kayak begitu-gitu. Itu aku minum itu kalau dia kopi. Nah, kalau di Bali itu one shot kopi luwak segini kayaknya ya. Segini itu 50.000 dijualnya. Satu cupnya aja itu kecil banget cupnya. Karena kopi luwak itu mahal. Oke, aku lanjutin di sini. Sekalian ngelanjutin filosofi kenapa bisa aku dan Andre kepikiran untuk membuka bisnis kopi. Ini adalah filosofinya kenapa? Karena kita berdua itu sering banget ke agrotourism kopi, sering banget ke tempat kopi di Bali. Nah, karena kita kayak penasaran gimana ya kalau kita buka bisnis kopi di Ceko. Karena, European itu suka banget kopi. Bagi pembisnis kayaknya kalau misalnya mereka tanpa kopi itu kayaknya beda gitu. Kayaknya ada yang kurang kayak begitu. Karena kopi itu membuat mereka stay awake, terus stronger. Buka bisnis kopi, tapi saat itu kita pengen buat bisnis kopi luwak. Oke? Kita tahu sebenarnya kopi luwak itu mahal. We know about that. We know that coffee luwak is expensive, more expensive than usual coffee. Tapi kita saat itu berpikiran kalau kita ingin mencoba sesuatu yang berbeda dari pembisnis kopi lainnya yang di Europe kayak gitu. Nah, jadi tercetuslah pemikiran kita untuk membuat bisnis kopi luwak. Nah, kopi luwaknya yang kita buat itu, maksudnya yang kita jual itu yang dari Bali. Karena kopi luwak itu nggak cuma di Bali, ada di beberapa daerah di Bali, di Indonesia juga yang jual kopi luwak. Abis itu, aku punya banyak temen di Bali. Aku tanyain tuh teman-teman, ada nggak yang punya kenalan atau saudara yang kerja atau jual kopi luwak? Ya udah, ada. Namanya Ros. Kalau lu nonton Ros, namanya Ros. Ya udah, gue mau Andre tuh sering kesana untuk aku sih yang sering Andre kesana cuma sekali karena saat itu Andre masih di Ceko, jadi aku yang kesana sama Ros, cerita juga sama Ros. Waktu itu harga kopinya mahal ya, harga kopi luwak itu di atas 4 jutaan 1 kilo. Itu yang biji hijau, bayangin itu biji hijau 1 kilo. That's very expensive of course. Terus komunikasi sama Andre, kita sih sebenarnya no problem with the price, tapi yang kita khawatirkan bagaimana menarik customer, karena coffee luwak it's not cheap. Nah, sedangkan kita tahu orang-orang itu suka sesuatu yang murah. Oke, jadi I think that we not afford to sell coffee luwak. Mungkin saat kopi kita yang ini sudah berjalan, mungkin kita akan menambahkan kopi luwak. Tapi untuk saat ini kopi yang biasa aja, karena ini juga masih bisnis awal kan, masih perintis seperti itu. Akhirnya aku sama Andre memutuskan, oke, kita buka kopi yang biasa aja, but around Indonesia only, specialty Indonesia coffee. Oke, specialty Indonesia coffee akan kita jual di Ceko. Setelah kita berpikir, kita dapat beberapa pemasok coffee supplier from any other provinces in Indonesia dengan harga yang berbeda-beda, dengan proses yang berbeda-beda. Setelah kita tentukan kopi-kopi apa aja yang akan kita jual, seperti kopi Toraja, kopi Aceh, kopi Mandailing Sumatera, kopi Papua, like that. Tapi seiring berjalannya waktu, ekspor itu dari Indonesia ke Ceko itu nggak murah ya. As you know how much the price is for export. Apalagi yang kita ekspor itu masih biji hijau, artinya masih mentah. Itu banyak sekali persyaratan yang harus saya buat untuk bisa mengekspor kopi dari Indonesia ke Czech Republic. And again, gua nggak ada basic tentang ekspor impor.
Jadi gue harus studying itu, gue lama belajar tentang gimana cara ekspor kopi ke Ceko, apalagi yang kita ekspor kan yang biji hijau seperti itu. Itu prosedurnya berbeda dengan kopi yang sudah disangrai atau yang sudah jadi bubuk, itu beda prosedurnya untuk diekspor. Akhirnya kita memutuskan kayak kita kalau misalnya cuman Indonesia it's too expensive, what about if we mix with other countries coffee. Jadi kita memutuskan untuk menjual kopi dari negara lain juga, seperti ada kopi Papua New Guinea, ada Myanmar, ada Brazil, ada Peru, oke, like that. Dan kita juga akan menambahkan kopi yang dari Afrika, seperti itu. Oke, setelah kita memutuskan itu, ya sekarang jadilah seperti ini. Kalau kalian tahu perjuangan aku dengan Ondri itu, it's very long, itu nggak easy, nggak instan, jadi butuh perjuangan dan kepercayaan satu sama lainnya. Oh ya, kunci untuk long distance relationship itu kalian juga harus percaya satu sama lainnya. Pastilah kita nggak bohong, pasti ada satu saat atau suatu momen kita ngerasa worry atau nggak percaya partner kalian, tapi kalian harus percaya bahwa itu baik-baik saja, percaya dan semua serahkan kepada Tuhan, seperti itu. Kalau aku sih ya beruntung banget, puji Tuhan banget punya pacar tuh yang gimana ya, nggak mencela-mencela gitu loh. Kan ada bule yang mencela-mencela, dan puji Tuhan banget aku dapet bule tuh yang baik. Apalagi kan biasa orang terkenal kalau bule-bule di Bali itu kan banyak yang bule yang tanda kutip, as you know what it means, kayak begitu. Nah puji Tuhan aja aku dapet bule yang benar-benar baik, yang kayak a normal person gitu, kayak bukan bule yang selengean, karena di bule di Bali tuh wild, liar kayak gitu. Tapi aku seneng aja sama dia. Pertama tuh waktu pacaran sama dia itu, dia tuh orangnya perokok. He smoking, he very like smoke. I think he smoke a lot kan waktu itu. And gue kasih tau dia, I not hate you, but I hate your smoke because I have like an allergic. Gue punya alergi. Kalau misalnya gue mencium bau asap, itu gue langsung radang di sini guys, radang, pilek. Nah itu gue kasih tahu sama dia. Akhirnya gara-gara gue kasih tahu itu, lama kelamaan sampai sekarang dia udah tidak merokok lagi guys. Bayangin, yang tadinya satu hari itu bisa sampai 5 batang, 6 batang rokok, sampai sekarang nggak ngerokok sama sekali. Itu lama sih, apa namanya, dia transisi untuk stop ngerokok itu. Pertama dalam satu hari cuma 3 batang, kayak dikurangin dikit-dikit, lama-lama nggak ngerokok sama sekali. And I'm happy for that, he listening me, dia mendengarkan apa yang aku nggak suka, and I'm happy for that. Abis itu banyak juga perubahan dia yang dia lakuin untukku, kayak gue bilang pertama, I'm not an alcoholic woman, gue bukan cewek alkoholik yang suka minum alkohol. And he accepting for that, dia terima itu. Dan dia itu bule yang menurutku kadar penyuka alkoholnya tuh nggak terlalu ya. Kayaknya aku lihat dia tuh nggak terlalu suka alkohol, dia lebih paling suka addicted banget tuh sama kopi dibanding alkohol. Kalau alkohol itu dia sekali-sekali, apa kalau misalnya dia lagi kerja atau lagi stres atau lagi banyak kerjaan yang buat orang atau banyak masalah di kerjaannya dia, itu dia kadang ngebir kayak gitu. Tapi kalau enggak, no, he just drink a black coffee and that's already make him happy. Yeah, just it. Oke, mungkin kita lanjutin cerita-cerita kita itu di lain waktu, karena itu banyak banget cerita-cerita between me and him, how we met. Itu how we met. Aku udah kasih tahu singkatnya, kita bertemu di Bali saat itu, dan kita bertemu saat aku masih di Bali semester 5. Okay, see you guys to the next video. Thank you for watching. Just like, comment, and share to your friends. Bye.